Hai semuanya, balik lagi sama Dagon Production. Senjata adalah salah satu alat penghancur yang sangat berbahaya, namun tidak bisa dipungkiri juga kalau setiap negara itu membutuhkannya. Salah satu alasannya adalah untuk membela diri dan bertahan dari gempuran luar yang bisa saja pecah sewaktu-waktu, dan daripada berlama-lama lagi inilah senjata termahal yang diciptakan di dunia ini dengan beragam teknologi yang ada di dalamnya. Medan perang tentunya selalu dipenuhi oleh jebakan yang tidak terduga untuk melumpuhkan pergerakan musuh dalam melakukan penyerbuan. Supaya angkatan militer itu tidak kehilangan banyak armada dan juga menghindari bertambahnya korban jiwa, Amerika Serikat memunculkan sebuah kendaraan super bernama MIRP dengan ketahanan yang tidak main-main. Dari namanya pun sudah bisa kelihatan kah, kalau dia nggak cuma menangkal ranjau darat aja, tapi juga terlindungi saat ada sergapan musuh. Pengembangannya sendiri mulai dicetuskan sejak tahun 2007 ketika menghadapi perang Irak yang sangat berbahaya, lalu pernah juga melakukan perang di Afghanistan. Karena medan yang dihadapi masih sama dengan perang sebelumnya, tentunya pengembangan kali ini terbukti berhasil dan mereka mengklaim kalau dampak kerusakannya sudah berkurang drastis hingga mencapai 80%. Namun pencapaian yang dibuat oleh mobil Saber 14 ton itu tidak terlepas dari kritik pedas orang-orang, yaitu terkait dengan mahalnya biaya yang digelontarkan dan bisa mencapai hingga 15,6 miliar. Amerika Serikat telah mempersiapkan senjata nuklir seperti ini untuk menghadapi perang di masa mendatang. Tapi siapa sangka kalau tip BB-61 nuclear missile itu memakan biaya hingga 436 miliar per satu unitnya. Meskipun kelihatannya kecil, tapi ini adalah senjata termonuklir yang menjadi andalan Amerika Serikat, pengembangan yang dimulai sejak tahun 1961. Diawali dengan ketertarikan angkatan bersenjata untuk menciptakan senjata kelas ringan, akhirnya dengan memaksimalkan teknologi yang ada, mereka berhasil mengembangkan nuklir berdaya ledak hingga 340 kiloton. Biar kalian ada gambaran nih, bom Little Boy yang jatuh di Hiroshima itu hanya menghasilkan sekitar 13 kiloton saja sudah sangat berdampak sangat luas, dan senjata pemusnah ini bisa dibawa oleh pesawat siluman seperti F-22 Raptor, dan sekarang ada sekitar 3.155 unit yang telah berhasil diproduksi, bahkan akan terus bertambah untuk dipersiapkan di masa mendatang. Korea Selatan juga mempersiapkan persenjataannya dengan baik agar tidak tertinggal dari negara lain ketika keadaan mulai bertambah genting. Tapi untuk mendapatkan tank bernama K2 Black Panther ini, mereka harus melewati transisi yang cukup berat. Soalnya pada era 90-an kondisi keuangan negara tidak lagi bagus, sehingga harus tertunda cukup lama untuk bisa diwujudkan sesegera mungkin. Namun pada akhirnya mobil pertahanan itu diproduksi pada tahun 2008 dan resmi beroperasi sejak tahun 2014 dengan biaya mencapai 133 miliar. Jadi mereka terlebih dulu meneliti tank Abrams milik Amerika dan kemudian dikembangkan lagi dengan berbagai macam teknologi yang lain. Contohnya penggantian meriam Rheinmetall 120 mm milik Sherma, lalu sistem isi ulang pelurunya menggunakan teknologi nuklir dari Prancis. Sedangkan V12 dieselnya adalah hasil eksperimen selama 7 tahun yang diambil dari basis mesin Jerman seri MTU-890, dan akhirnya Korea Selatan punya tank terkuat versi mereka sendiri yang dilengkapi dengan perisai super serta sistem persenjataan kekinian. Dukungan terbaik yang bisa dilakukan untuk menunjang performa pesawat tempur adalah dengan menyediakan pangkalan udara pada wilayah perairan. Amerika Serikat memiliki salah satu armada terbaik yang bernama Gerald R. Ford, sebuah kapal dengan dek seluas 45.000 meter. Kapal ini dapat membawa sekitar 75 pesawat terbang dan juga perlengkapan lainnya
Tentunya pangkalan udara tersebut sudah melewati serangkaian tes seperti uji coba ledakan dan juga pemeriksaan ulang terhadap sensor-sensornya. Karena sudah pasti tempat itu akan menjadi incaran pertama musuh untuk menggagalkan pergerakan tentara supaya tidak bisa melawan balik lagi. Namun sama seperti inovasi hebat milik Amerika Serikat lainnya yang satu ini pun tidak terlepas dari bayang-bayang biaya super jumbonya, di mana ongkos pengembangan serta pembangunannya bisa mencapai 27 miliar dan total biaya ini diperkirakan bakal terus membengkak karena masih ada ruang untuk meningkatkan sistem pertahanannya di masa depan.